Halo semua, selamat datang kembali pada channel ini. Dan pada video kali ini, saya akan menceritakan kelanjutan komik dari series Batman, yaitu The Dark Knight Metal untuk bagian chapter ketiganya. Dengan penulis komiknya yaitu Scott Snyder dan artisnya yaitu Greg Capullo, yang diproduksi pada tahun 2017 oleh DC Comics, yang mana akan menceritakan kelanjutan kisah dari series Dark Knight Metal untuk chapter pertama dan keduanya, lalu komik tie-in yang sudah saya ceritakan sebelumnya, yang masih membahas terkait invasi yang dilakukan oleh Barbatos dan pasukannya kepada Prime Earth. Namun sebelum itu, mohon dukungannya pada channel ini untuk subscribe, like, dan komentarnya agar channel ini bisa menjadi lebih baik dalam membuat konten video selanjutnya. Dan kalau sudah, langsung saja mari kita mulai alur ceritanya. Cerita akan dimulai di Smallville, desa kecil tempat Clark Kent tumbuh dewasa, di mana di sana terlihat Bruce, Diana, Clark, dan Lois yang sedang menikmati masa-masa tenang dan membahagiakan dalam hidup mereka, di mana di sana mereka mengadakan pesta kecil-kecilan dan pertunjukan musik oleh anak-anak mereka. Kemudian Bruce mengatakan rasa terima kasihnya atas berakhirnya pertarungan yang telah mereka lewati. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Bruce malah terlihat berdarah dengan simbol Batman di dadanya, hingga Bruce mengatakan suatu kata Latin, yaitu Carpe Diem. Dan, secara mengejutkan dari luka itu, muncullah Barbatos yang langsung menangkap Clark Kent di sana. Meskipun Clark mengatakan jika mereka telah mengalahkannya, namun Barbatos membalasnya jika semua itu memang ia sengaja, hingga Clark merasa kebahagiaan dan Barbatos akan datang kembali untuk memutarbalikkan kenyataan jika semua ini akan berakhir dalam kegelapan. Setelahnya, Clark akhirnya sadarkan diri di mana ia bersama Wonder Woman ternyata kini sudah memulihkan dirinya atas serangan terakhir yang dilancarkan Barbatos kepada mereka. Dan ternyata semua peristiwa di awal cerita itu hanyalah sebuah mimpi belaka yang selalu dialami oleh Clark dan Diana atas beberapa pertempurannya dengan Barbatos yang mana selalu berakhir dalam kekalahan. Namun yang paling mengejutkan mereka berdua adalah ternyata sudah 7 hari berlalu sejak mereka tak sadarkan diri dan keadaan di kota metropolis yang kini sudah kacau dengan adanya suatu tower konduktor dari Dark Energy milik Barbatos. Sekaligus terlihat jika orang-orang di metropolis yang kini sudah bermutasi tampak seperti sosok Doomsday, yang mana hal itu diakibatkan oleh virus yang disebarkan oleh The Batman Devastator di cerita sebelumnya. Hingga Superman akhirnya menjadi marah karena ia mengetahui istrinya yaitu Lois Lane yang juga telah terinfeksi menjadi salah satu di antaranya. Dan dengan begitu, Superman langsung melesat menuju ke Gotham City untuk mencari keberadaan Barbatos. Kemudian sesampainya di sana, Superman kembali terkejut saat melihat Barbatos yang telah berdiri di atas gunung di pusat Gotham, dengan orang-orang yang sudah terjerat di sana menjadi suatu baterai atau sumber daya untuk Dark Energy yang ia kumpulkan. Dan sekali lagi, Superman kembali ditipu atas kehadiran Batman di sana dengan detak jantung yang ia kenali, yaitu milik Bruce Wayne. Yang mana ternyata dia bukanlah Batman yang ia kenal, melainkan sosok The Batman Devastator, yang langsung saja menghantam Superman dan menjatuhkannya di daerah bersalju di sana,
yang tak lain itu adalah wilayah milik Mr. Freeze. Selanjutnya, cerita tak berakhir sampai di situ. Lalu muncullah The Batman Who Laughs bersama peliharaannya, yaitu para Evil Robin. Ditambah dengan kemunculan para Dark Knights di sana, kemudian Clark yang masih berharap ada jiwa Bruce yang ia kenal di masing-masing diri mereka, ia lalu mencoba berusaha menyadarkan mereka. Namun tentu saja, hal itu tidak akan mempengaruhi mereka karena para Dark Knights itu sudah buta akan cahaya dan hanya kegelapan yang selalu melekat pada jiwa mereka. Lalu Superman kembali dihantam oleh Devastator dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Lalu saat itu, The Batman Devastator juga mengatakan jika Clark tidak bisa melukai dirinya, tak bisa melukai mereka, dan kini merekalah yang dapat melukai Superman. Hingga akhirnya Superman terpojok dan akan dihabisi oleh Devastator. Tiba-tiba muncullah portal milik Dr. Fate dengan The Flash yang langsung menyelamatkan Superman di sana. Dan inilah diketahui Superman ternyata dibawa ke markas tersembunyi yang bernama The Oblivion Bar, di mana para hero yang berhasil selamat, mereka semua kini berkumpul di sana. Lalu Aquaman yang juga ada di sana, ia mengatakan jika Dr. Fate, The Steel, dan Mr. Terrific, mereka telah menggunakan koneksinya ke Night Metal untuk membuat portal dan menyelamatkan mereka semua saat berhadapan dengan sosok dari Dark Knights. Lanjut, Superman yang tak tahu apapun akhirnya menjadi bingung karena hanya beberapa hari saja mereka yang ada di sana sudah terlihat sangat lusuh seperti telah bertempur dalam waktu yang lama. Dan dijawablah oleh Nightwing, jika memang hal itu benar, hanya dalam beberapa hari saja mereka sudah sangat kelelahan dalam menghadapi para sosok dari Dark Knights. Dan cepatnya penaklukan yang dilakukan mereka, seperti Batman the Modern Machine yang telah menginfeksi kota Detroit dengan Nano Alfred. Lalu ada Batman the Red Death yang telah mengubah penduduk di Central City dengan kekuatan Speed Force-nya. Dan tentunya masih ada beberapa kota lainnya yang juga telah berhasil dikuasai dan munculnya suatu tower di setiap kotanya yang menjerat orang-orang di sana, mengubahnya menjadi sumber energi untuk suatu rencana yang dimiliki oleh Barbatos. Sekaligus kesedihan yang Nightwing rasakan atas kehilangan anggota Teen Titans dan Suicide Squad di cerita sebelumnya. Lalu Kendra yang juga ada di sana, ia mengatakan kekesalannya yang mana jika saja saat mereka ada di Pulau Black Hawk tidak mencoba menyelamatkan Batman, maka semua ini pasti dapat mereka cegah. Di mana tidak ada Barbatos dengan prajuritnya yang menginvasi dunia mereka. Kemudian percakapan itu dihentikan oleh Green Arrow dan Robin yang mengatakan jika Night Metal dapat menghentikan bahkan membunuh mereka. Dan inilah satu-satunya harapan yang dapat mereka lakukan dengan mencari keberadaan dari Night Metal yang tersisa. Di mana Dr. Fate juga mendukung hal itu jika kini Night Metal yang tersisa ada di palu milik The Steel, helm milik Dr. Fate, dan wujud telur dari Plastic Man. Dan Mr. Terrific yang juga merasakan adanya getaran di The Egg dari Plastic Man, yang mana dengan adanya dark energy, semua metal yang tersisa dapat terhubung hingga dapat diketahuilah lokasinya berada, di mana diantaranya berada di angkasa, di kedalaman Atlantis, di pusat multiverse atau The Rock of Eternity, dan satu lagi berada di suatu tempat di Dark Multiverse. Lalu Superman yang mendengarnya pun ia setuju, dan ia sendiri yang akan menuju ke Dark Multiverse. Karena ia juga merasakan adanya panggilan dari Bruce Wayne yang terjebak di sana, terutama atas sebuah kode yang ia ketahui, yaitu kata Carpe Diem yang sebelumnya diucapkan Bruce di mimpi Clark Kent. Namun Nightwing
ia malah merasa tak setuju dengan hal itu karena ia sudah melihat kengerian dari sosok Dark Knights dan ia masih teguh menginginkan jika mereka hanya harus bertarung di sini. Di mana hal itu malah menimbulkan konflik di antara ia dengan Robin karena Robin ingin ayahnya selamat sekaligus mereka semua juga membutuhkan kehadiran Batman di sana. Dan tiba-tiba muncullah Evil Robin di sana yang akhirnya dapat langsung dihentikan oleh Deathstroke, di mana ia juga akan bergabung dengan para hero untuk mencari keberadaan dari Night Metal. Sekaligus diketahui pula jika pisau dan armornya Deathstroke juga berbahan dari metal yaitu Prometheum, di mana metal itu memiliki koneksi dengan Night Metal sehingga dapat membantu mereka untuk mencarinya. Dan singkat cerita, akhirnya mereka semua telah bersiap memutuskan untuk mencari Night Metal yang tersisa, sekaligus Superman yang masih saja berharap dapat menyelamatkan Bruce di Dark Multiverse. Karena mungkin saja Bruce akan menjadi kunci harapan mereka untuk melawan invasi dari Barbatos. Dan inilah 4 tim yang akan menuju ke masing-masing lokasi Night Metal berada, yaitu tim Wonder Woman, Dr. Fate, dan Kendra yang akan menuju ke pusat multiverse atau The Rock of Eternity. Lalu tim Green Lantern, The Act of Plastic Man, dan Mr. Terrific yang akan menuju lokasi di luar angkasa, tepatnya di planet Thanagar. Lalu tim Aquaman dan Deathstroke yang akan menuju ke Palung Mariana. Lalu The Flash dan The Steel yang akan membantu Superman untuk menuju ke Dark Multiverse dengan menggunakan alat yaitu Cosmic Tuning Fork yang ada di The Fortress of Solitude. Di mana pada percakapan mereka itu, portal menuju Dark Multiverse ini akan dibuka dengan menggunakan Phantom Zone Projector dari koneksi The Steel dengan Night Metal yang akan menyambungkannya ke Dark Multiverse. Sekaligus The Flash yang akan mengalirkan sumber dayanya dengan Speed Force. Dan semakin waktu terus berjalan, maka mereka harus cepat-cepat menyelamatkan Batman dari sana. Karena jika Barbatos menggunakan Bruce sebagai saklar pengaktif baterai dari dark energy yang ia kumpulkan, maka Barbatos dapat membuka portal yang tak terhingga dari Dark Multiverse. Di mana hal itu akan menjadi invasi besar-besaran dari Dark Multiverse. Kemudian akhirnya, mereka dapat membuka portal dan Superman langsung melesat memasukinya. Setelahnya kita diperlihatkan para Dark Knights yang saat ini mereka sedang santainya di suatu bar yang sedang menikmati suatu musik masterpiece. Musik yang tak dapat dihentikan oleh api, musik yang dapat melewati ruang dan waktu, bahkan kematian. Dan apakah itu? Mungkin kita akan mengetahuinya di cerita selanjutnya. Kemudian, kembali lagi ke Superman dengan harapannya agar masih sempat menyelamatkan Batman. Namun, kini ternyata harapan itu harus hilang karena portal yang ia masuki telah membawanya ke penjara milik Barbatos yang berada di Dark Multiverse, di mana ia langsung dikepung oleh para sosok Superman yang telah kalah dari dunianya. Dan Bruce sendiri ternyata ia juga berada di sana dengan penampilannya yang terlihat sangat tua, di mana ia sudah memperingatkan Superman melalui mimpinya, yaitu dari kunci gitar yang dimainkan oleh anak-anak mereka, yaitu kunci D dan C, yang ternyata berisi sebuah kode peringatan, yaitu Don't come here, atau jangan menuju ke sini. Karena ternyata Superman lah target utama yang diinginkan oleh Barbatos, di mana Superman dari Prime Earth ini akan menjadi baterai utama atau sumber daya utama dari segala rencananya untuk membuat dunia menjadi jatuh dan menuju kegelapan. Oke, seperti biasa, mari kita review singkat untuk cerita komik ini.
yang mana secara keseluruhan komik ini menceritakan berkumpulnya dan bersatunya kembali para hero dari Prime Earth atas kekalahan mereka dalam menghadapi invasi dari Barbatos dan pasukan Dark Knights-nya. Di mana kali ini mereka akhirnya bersatu untuk menemukan Night Metal dari berbagai lokasi yang dapat menjadi harapan mereka untuk menghentikan segala kekacauan ini. Sekaligus Superman yang berusaha untuk menyelamatkan Batman yang telah diketahui ia terperangkap di Dark Multiverse, di mana Superman duga jika ia akan menjadi kunci dari semua peristiwa ini. Yang mana ternyata di akhir cerita, semua itu hanyalah jebakan yang telah disiapkan oleh Barbatos untuk menjebak Superman dan menjadikannya sumber daya utama untuk membuka portal dari berbagai dunia di Dark Multiverse. Dan bagaimanakah takdir yang akan dialami oleh Superman? Apakah ia akan berakhir seperti itu? Lalu bagaimanakah kisah pencarian Night Metal yang akan menjadi harapan mereka semua? Untuk itu silakan tunggu kelanjutannya di video berikutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada video kali ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi.